Mau tahu tempat yang seru, tempat kerja sambil nambah ilmu? Emang ada? Kembangkan dirimu di sini, rencanakan karirmu sendiri. Aku bisa, Kamu bisa berbuat nyata dan berbagi untuk sesama. tempat para juara, inovasi digital. Lingkungan kerja yang fleksibel, friendly dan dinamis. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Belajar apa saja bisa di sini, semua ada. Jelajahi peluangmu, dapatkan beasiswa. Kita bergerak bersama-sama untuk Indonesia. Wujudkanlah kontribusimu, ayo bikin nyata. Inovasi tanpa henti bersama para pemimpin terbaik. Jadilah CEO startupmu sendiri. Ayo bergegas and join us, orang-orang penuh kreativitas. Bersama kita hadapi era digital, kita jadi juara. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Bekerja dan berkarya dengan hati, dikelilingi oleh orang-orang terbaik. Tantangan baru akan kamu hadapi. Buktikan pada dirimu, kau pasti bisa atasi. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Bergabung dengan kami, Telkom Indonesia. Perhatian, pintu masa depan telah dibuka. Persiapkan diri Anda, raih kesuksesan sekarang juga bersama Telkom Indonesia. Mau tahu tempat yang seru, tempat kerja sambil nambah ilmu? Emang ada? Kembangkan dirimu di sini, rencanakan karirmu sendiri. Aku bisa, Kamu bisa berbuat nyata dan berbagi untuk sesama. tempat para juara, inovasi digital. Lingkungan kerja yang fleksibel, friendly dan dinamis. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Belajar apa saja bisa di sini, semua ada. Jelajahi peluangmu, dapatkan beasiswa. Kita bergerak bersama-sama untuk Indonesia. Wujudkanlah kontribusimu, ayo bikin nyata. Inovasi tanpa henti bersama para pemimpin terbaik. Jadilah CEO startupmu sendiri. Ayo bergegas and join us, orang-orang penuh kreativitas. Bersama kita hadapi era digital, kita jadi juara. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Bekerja dan berkarya dengan hati, dikelilingi oleh orang-orang terbaik. Tantangan baru akan kamu hadapi. Buktikan pada dirimu, kau
masa depan telah dibuka. Persiapkan diri Anda, raih kesuksesan sekarang juga bersama Telkom Indonesia. Mau tahu tempat yang seru, tempat kerja sambil nambah ilmu? Emang ada? Kembangkan dirimu di sini, rencanakan karirmu sendiri. Aku bisa, Kamu bisa berbuat nyata dan berbagi untuk sesama. tempat para juara, inovasi digital. Lingkungan kerja yang fleksibel, friendly dan dinamis. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Belajar apa saja bisa di sini, semua ada. Jelajahi peluangmu, dapatkan beasiswa. Kita bergerak bersama-sama untuk Indonesia. Wujudkanlah kontribusimu, ayo bikin nyata. Inovasi tanpa henti bersama para pemimpin terbaik. Jadilah CEO startupmu sendiri. Ayo bergegas and join us, orang-orang penuh kreativitas. Bersama kita hadapi era digital, kita jadi juara. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Bekerja dan berkarya dengan hati, dikelilingi oleh orang-orang terbaik. Tantangan baru akan kamu hadapi. Buktikan pada dirimu, kau pasti bisa atasi. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Bergabung dengan kami, Telkom Indonesia. Perhatian, pintu masa depan telah dibuka. Persiapkan diri Anda, raih kesuksesan sekarang juga bersama Telkom Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Digistar Club. Digistar Club ini adalah komunitas eksklusif bagi para alumni program Living in Telkom. Jadi Digistar ini memang kami desain sebagai pintu gerbang atau jalur masuk bagi talent-talent Telkom Group ke depan. Kita mencari kesamaan visi bahwa kita ingin develop talent-talent yang memang punya skill yang belum banyak ada di Indonesia ini. Sebelumnya, aku merupakan alumni dari program Digistar Class dan juga Digistar Club sebagai presiden atau koordinator. Selama mengikuti program-program dari Living Telkom, aku banyak terbantu untuk mendapatkan informasi terkait dengan rekrutmen, terkait dengan Telkom, dan juga terkait banyak hal yang bisa membekaliku sehingga bisa menjadi seorang account manager di Telkom Indonesia. Dan yang paling lucu itu pas interview. Mentor saya 2 tahun yang lalu pas di Digistar Class itu Mas Insan. Pas kemarin interview Mas Insan lagi. Jadi kayak orang lain tuh interview 45 menit. Saya berapa menit? 10 menit. Jadi teman feedbacknya adalah dekat dengan tim HC. Di Digistar Club itu teman punya privilege itu. Kami menyediakan wadah untuk teman-teman semua agar bisa mengembangkan skill sesuai dengan kebutuhan Telkom ke depannya. Nah, kalau pelatihan digital di luaran sana kan berbayar dan mahal ya. Tapi kalau kalian join Digistar Club, kalian bisa mengembangkan skill digital yang kalian mau secara gratis.
Jangan lupa untuk teman-teman untuk terus ikuti program-program dari Digital Club dan juga Living in Telkom, karena akan banyak sekali manfaat yang bisa teman-teman dapatkan. So, buat kalian, para alumni program Living in Telkom, jangan lupa join Digistar Club dan aktif di kepengurusan. Dan kami tunggu di Telkom as Telkomers. Rangers Digi Club, let's go and continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang untuk teman-teman Digital Club dan seluruh peserta Gigi Course B2B Marketing Fundamental, Secrets Way to Become an Impactful Account Manager. Apa kabar semuanya? Semangat malam ini? Kalau semangat, kolom komentarnya diramein dong. Semangat Kak, semangat. Yang lain nih, semangat kah malam ini untuk belajar P2B marketing bareng? Oke, semangat. Oke, karena banyak yang sudah tidak sabar. Sebelum itu, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Salam kenal semuanya, namaku Juliana selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara hari ini hingga selesai. Sebelum memulai sesi malam ini, mungkin kita boleh ya dokumentasi terlebih dahulu teman-teman, biar yang cewek-cewek ini yang udah make up masih kelihatan nih make upnya, yang cowok-cowok masih tampan paripurna nih. Mungkin bisa nih on cam semuanya nih teman-teman. Ya on cam semuanya. Jangan lupa dipakai virtual background-nya. Oke, nanti kita ada 3 pose ya. Yang pertama pose formal, yang kedua pose seperti ini, Telkom. Oke, lalu yang ketiga itu gaya bebas teman-teman. Oke, mungkin operator bisa dibantu ya nanti. Oke, sudah siap? Reaction dong kalau udah siap untuk dokumentasi. Udah siap belum? Oke, operator minta tolong ya. Aku hitung mundur dari 3 sampai 1. Oke, slide pertama kita gaya formal dulu. 3, 2, 1. Oke, gaya selanjutnya tangannya yang kiri seperti ini, lalu yang kanan mengempal. Oke, sudah siap semua? 3, 2, 1. Oke, gaya terakhir, pose terakhir, tunjukkan gaya bebas kalian. Oke, sudah siap? 3, 2, 1. Oke teman-teman, kita udah selesai dokumentasi nih, yang menandakan teman-teman udah siap untuk sharing session pada malam hari ini. Tapi sebelum lanjut ke sesi intinya, kita akan menyambut Kak Ikram Andika Uker selaku Ketua Digistar Club tahun 2023 hingga 2024. Apakah Kak Ikram sudah ada di room Zoom? Halo, ada nih. Oke, karena Kak Ikram sudah ada di room Zoom, mungkin kita simak sambutan dari Kak Ikram terlebih dahulu ya, sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Dipersilakan untuk Kak Ikram. Oke, selamat malam teman-teman. Sorry nih, lagi di luar, jadi mungkin banyak noise dan juga ini ya kameranya. Tapi mohon izin buka dengan pantun ya teman-teman semua. Ariel Tatum, sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jangan warahmatullahi lupa wabarakatuh. semangat pagi. Pagi. Oke, thank you teman-teman semua. Sini kita udah ada Mas Ersyad ya. Welcome Mas Ersyad. Terima kasih banyak sudah mau sharing ke teman-teman semua. Bisa dibilang ini materi yang sungguh sangat penting teman-teman, karena ya bisa dibilang Telkom sekarang itu fokus ke
B2B. Yang B2B ini mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu bedanya apa sih emang sama bisnis biasa gitu kan. Terus juga apa sih perbedaan dari strategi marketingnya, terus juga istilah-istilahnya ada apa aja gitu. Terus kalau mau masuk Telkom dan terjun di B2B itu seperti apa gitu. Nah, jadi di sini ya bisa aku bilang B2B itu core-nya ya, frontlinernya itu adalah account manager. Gitu. Di sini kita langsung datangkan account manager yang sangat berpengalaman ya. Kebetulan juga aku di sini habis ketemu sama temannya Mas Irsyad nih di sini gitu kan. Jadi harapannya teman-teman semua bisa ajak teman-teman yang lainnya juga nih yang masih belum join karena bisa dibilang ini kick off ya dari perjalanan panjang kita untuk belajar selalu terus mendalami tentang B2B teman-teman. Jadi thank you banget juga untuk Rangers ya dari Digital Business Club juga teman-teman yang udah join, yang udah siap belajar di hari Selasa sekarang ya, Selasa mal sorry Rabu Rabu di hari Rabu malam ini ya teman-teman. Semoga bisa berkah dan memanfaatkan kesempatan ini, mumpung ada profesional ya dari Telkom, manfaatkan kesempatan ini buat teman-teman bisa gali sebanyak-banyaknya ilmu tentang B2B ini. Kira-kira apa sih ke depannya kalau teman-teman berminat untuk terjun ke B2B yang sekarang ini jadi bisa dibilang core-nya Telkom ya, terkait revenue gitu ya. Nah, silakan gali sebanyak-banyaknya. Paling paling itu aja sih dari aku teman-teman. Enjoy learning pada malam hari ini dan pokoknya nggak berhenti di sini. Kita bakal ada lanjutan lagi pastinya dan kita buka interaksi untuk mau di channel-channel kita ya, mau di WA Community, Discord atau Telegram gitu ya. Silakan lanjutkan diskusinya teman-teman. Juga jangan lupa itu ada apa tuh? Nah, ada istilahnya jangan lupa konten juga ya teman-teman, sharing-sharing ke teman-teman semua. Jadi ilmu yang didapat nggak berhenti di teman-teman semua gitu. Bisa bisa apa ya tersalurkan ke teman-teman lainnya nih yang belum jadi member biar iri lah mereka. Wah seru nih. Jadi member di Gisargot bisa belajar macam-macam. Apalagi topik-topik yang memang dibutuhin sama Telkom Indonesia. Itu aja dari aku teman-teman. Semangat terus. Terima kasih. Sorry kalau ada salah kata. Thank you juga Mas Arsyad ya. Semoga bisa bisa apa namanya bisa jadi amal jariah ya untuk Mas Arsyad. Bisa sharing ke teman-teman. Sekian dari aku. Izin aku tutup dengan pantun lagi ya. Tapi agak lupa ya pantunnya apa ya. Eh, oh, Aura kasih wanginya harum. Mana cakep ya? Cakep ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Ikram untuk sambutan yang luar biasa. Oke, tadi sempat dimention nih sama Kak Ikram bahwa materinya ini nanti akan menjadi salah satu materi yang penting nih. Dan yang kedua, jangan sampai teman-teman yang udah member ini apa ya, kayak nggak join gitu. Dan jangan lupa tetap disimak hingga akhir karena ada apa teman-teman? Coba tebak. Ada yang bisa tebak di akhir ada apa? Nggak ada yang jawab, jadi aku jawab. Jadi di akhir nanti akan ada reward bagi teman-teman penanya terbaik. Jadi sambil memfokuskan diri untuk menyimak materi, jangan lupa disiapkan pertanyaan terbaik dari teman-teman yang nantinya akan didiskusikan. Dan untuk link presensi juga akan di-share di sesi akhir acara. Jadi tetap stay dan disimak dan disiapkan pertanyaannya. Oke? Karena tadi udah kenalan sama Kak Ikram, selanjutnya kita kenalan nih sama pemateri kita pada malam hari ini. Beliau adalah Kak Ersyad Prabawa Adiguna, seorang akun manajer dari divisi SOE Service yang sudah punya pengalaman segudang di dunia B2B. Oke, kita sambut bersama, kita give applause kepada Kak Ersyad. Malam teman-teman, malam Kak Yuliana. Oke, malam. Apa kabar Kak Ersyad? Semoga sehat selalu ya di tengah musim yang sudah rutin hujan ini. Alhamdulillah sehat. Oke, teman-teman, sambil menunggu Kak Ersyad,
untuk menyampaikan materi, aku mau memperkenalkan terlebih dahulu nih beberapa tipis-tipis Kak Ersyad ini siapa sih gitu. Jadi nama lengkap beliau adalah Ersyad Prabawa Adiguna, seorang account manager dari divisi SOE Service, dan beliau merupakan lulusan dari Universitas Pajajaran sejak tahun 2016. Beliau mendapatkan beberapa reward, salah satunya GASS Program Award, The Highest Revenue Contributor on 2018 for Transportation Segment. Beliau juga pernah menjadi salah satu pembicara pada IM Distributive Sharing by Telkom. Banyak banget ya teman-teman pengalaman dari beliau ini. Jadi tanpa berlama-lama untuk 60 menit ke depan kita akan belajar banyak tentang poin menarik yaitu understanding B2B sales, B2B sales process, B2B sales methodology, implementing B2B. Jadi jangan lupa disiapkan ya teman-teman untuk menyerap ilmunya. Boleh sambil dicatat poin-poin pentingnya di buku, nanti biar bisa di-sharing ke teman-temannya atau di notes digital. Dan jangan lupa disiapkan pertanyaan untuk didiskusikan di sesi Q&A ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama waktu dan tempat, kami persilakan kepada Kak Ersya. Baik, terima kasih Kak Yuliana. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ersyad. Betul yang disampaikan Kak Yuliana tadi. Saya merupakan akun manajer dari Telkom Indonesia, kurang lebih tahun ke-9 atau tahun ke-10 saat ini. Sambil saya share screen, mungkin eh, ini teman-teman. Jadi saya tuh diminta sharing sebenarnya oleh Mas Ikram dan teman-teman gitu ya. Bagaimana sih rahasianya untuk jadi impactful account manager? Ini sebenarnya jadi berat karena ada keywordnya yaitu impactful gitu ya. Impactful di sini kan artinya berkontribusi secara signifikan gitu ya. Untuk siapapun, untuk apapun gitu ya. Lalu juga keyword lainnya adalah account manager. Jadi memang saya akan berusaha untuk apa ya nyampaikan ke teman-teman seringan mungkin, mudah-mudahan secara keseluruhan bisa ditangkap dengan baik gitu ya. Dan kebetulan saya sudah 9 tahun menjadi account manager. Saat ini ditugaskan di divisi State Owned Enterprise, jadi yang menghandle BUMN. Nah, di kita itu di Telkom itu satu divisi mungkin ada sekitar 5 segmentasi. Salah satu segmentasinya itu adalah manufaktur dan infrastruktur. Nah, kenapa di belakang ini ada background KAI gitu ya, atau kereta komuter KRL, untuk teman-teman yang tahu, yang tinggal di Jabodetabek. Kebetulan saya handle kereta komuter Indonesia sebagai corporate account-nya yang harus saya handle. Sebelum lebih jauh, saya pengen tahu dulu dari teman-teman semua gitu ya, dari adik-adik, teman-teman semua tahu nggak sih, atau bagaimana pemahaman teman-teman perihal account manager? Ada yang berani nggak teman-teman? Nanti dari panitia mungkin satu boleh ya, untuk yang pertama berani berbicara, hadiahnya diberikan ke saat ini. Dari teman-teman peserta ada yang berani bicara apa account manager yang teman-teman pahami? Silakan. Ada yang raise hand? Tadi yang pertama siapa ya? Kakak panitia boleh dipilihkan saja. Tadi yang pertama siapa ya? Ada 3 orang. Ya udah tiga-tiganya aja deh. Nanti kita pilih salah satu yang terbaik. Monggo mulai dari Kak Selina ya. Silakan Kak Selina. Suaraku terdengar jelas sebelumnya. Jelas. Silakan. Oke. Jadi sepengertian aku account manager itu adalah istilahnya tuh kayak sales dari Telkom buat ngejual produk-produk atau layanan yang punya Telkom dan fokusnya itu dijualnya ke perusahaan. Jadi model bisnisnya itu adalah business to business gitu. Jadi account manager tuh bakal ngegali masalah-masalah yang dimiliki oleh perusahaan terus nawarin deh Telkom bisa nawarin solusi ini nih untuk perusahaan gitu. Cool, cool, keren. Itu benar banget yang dibilang Kak Selina. Tadi ada keywordnya yaitu sales, menjual produk gitu ya, dan juga B2B marketnya. Monggo dilanjut oleh Mas Daka ya kalau nggak salah. Menurut Mas Daka seperti apa? Silakan.
Ya, Pak Ersyad. Jadi menurut saya juga hampir sama, sales atau profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola hubungan antara perusahaan dan klien. Nah, biasanya kliennya ini yaitu tadi kayak business to business kayak gitu sih. Hampir sama. Ya, cool. Itu juga benar. Ada keyword tambahan dari Kak Daka tadi, apa namanya, menjaga hubungan. Jadi salah satu keyword penting menjadi account manager itu relationship manager. Terakhir, Kak Rizky, silakan. Makasih Mas. Mungkin dari saya eh, hampir sama sih penjelasannya dari teman-teman sebelumnya. Untuk account manager itu eh, untuk target marketnya B2B ya Mas. Jadi si account manager ini mensolusikan kebutuhan pelanggan tersebut apa lebih merangkai dan menentukan gitu kebutuhan si perusahaan atau industrinya ini butuhnya apa gitu. Ya, keren-keren juga ada keyword tambahan, yaitu merangkai solusi gitu ya. Karena memang benar B2B itu produknya nggak standar, jadi memang harus customize. Terakhir, mumpung satu lagi, Mas Rinaldi, silakan Mas. Masih di mute kayaknya. Masih di mute, Mas Rinaldi. Oke, oke Bang. Ya, ya silakan. Ya, hampir sama sih sama teman-teman yang lain. Account manager nih dia tertarget ya, jadi lebih ke CRM, customer relationship. Jadi menjaga hubungan dari target market yang udah segmented ya, kayak hotel gitu, rumah sakit, sekolah gitu. Jadi jaga hubungan sih agar mereka tuh tetap melakukan apa? Tetap mela- mela- tetap ini apa namanya? Memakai produk dari Telkom gitu. Seperti itu. Ya, keren juga nih ada tambahan keyword yaitu segmented. Jadi memang kita juga account manager itu tidak mencari pelanggan baru, tapi memang sudah ditentukan oleh korporasi kita pelanggan kita siapa dan kita harus dalami. Semua dari teman-teman semua itu tadi benar banget, tapi kita lihat apakah cukup dengan seperti itu atau tidak. Saya ingin sharing dulu. Ini adalah pengalaman saya sebagai account manager. Saya ingin point out sebenarnya ada di pengalaman saya sebagai junior account manager satu. Jadi memang di Telkom ini teman-teman ada namanya karir non struktural. Jadi kalau struktural itu ada staff, officer, manager, GM, AVP, VP gitu ya. Nah untuk account manager sendiri sebenarnya di Telkom ini ada karir path-nya tersendiri. Jadi mulai dari junior account manager 2, junior account manager 1, account manager, senior account manager, sampai terus ke level FVP juga ada AM-nya. Jadi memang di Telkom Indonesia sendiri yang memang fokusnya di B2B, itu memang memberikan seluas mungkin karir path untuk teman-teman yang mau dan bisa menjadi account manager. Nah kebetulan ada pengalaman unik di ketika saya sebagai junior account manager satu kurang lebih di tahun 2019. Jadi pada saat itu Telkom Indonesia itu deliver e-ticketing, which is yang saya deliver juga. Pada saat itu banyak sekali kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi at the end of year ternyata e-ticketing yang kita deliver itu membantu revenue Damri secara signifikan. Yang sebelumnya growth-nya itu hanya 102% dari tahun 2018. Tapi di tahun 2019 di akhir itu menjadi 200%. Jadi ini memang pengalaman penting atau impact yang bisa kita berikan kepada pelanggan. Jadi bukan hanya menjual produk, tapi kita juga harus mencari value added lain, apa manfaat dari pelanggan kita deliver ke membeli produk ke kita gitu ya. Lalu juga di bagian honor and reward yang tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Yuliana gitu ya. Jadi memang Telkom Indonesia juga memberikan banyak sekali reward untuk account manager yang memang perform atau berhasil mencatatkan hal-hal penting atau signifikan
dan berkontribusi positif untuk perusahaan. Salah satunya yang pertama adalah gas reward, yang ini merupakan eh, reward tahunan yang diberikan untuk kontributor terbanyak dan terbaik di setiap segmen setiap tahunnya. Memang tidak ada setiap tahun, tergantung dari programnya. Kebetulan waktu itu di tahun 2018 di segmen transportasi saya sebagai account manager yang memberikan kontribusi terbanyak. Sehingga waktu itu kita semua diberangkatkan ke Singapura untuk mendapatkan pelatihan. Lalu juga hasil jualan saya dalam tanda petik, deliver solution saya juga itu bisa dijadikan inovasi. Jadi memang ada banyak sekali ruang inovasi yang teman-teman untuk yang senang untuk membuat makalah inovasi selain sebagai account manager, selain bisa mendeliver hal-hal penting untuk pelanggan kita, tapi juga kita bisa membuat produk yang kita deliver itu menjadi sebuah inovasi. Di tahun 2018 kebetulan saya sempat mendeliver aplikasi untuk jasa marga namanya JM Care, kemudian saya ikut sertakan kepada inovasi event tingkat Asia Pasifik, kebetulan mendapatkan silver winner. Dan ada banyak sekali reward yang diberikan oleh perusahaan, terutama Telkom Indonesia, untuk teman-teman yang bisa berkontribusi positif sebagai account manager gitu ya. Nah, itu hal-hal menarik memang yang saya alami sebagai account manager. Lalu kembali ke topik account manager. Tadi teman-teman udah ada yang menyampaikan bahwa ini marketnya B2B, betul, lalu kemudian menjahit solusi juga betul karena ini tidak standar produknya dan seterusnya. Saya ingin mendetailkan lebih dalam apakah cukup seperti itu atau tidak. Ada point of view yang saya coba ambil, perbedaan antara B2C market dan B2B market. Jadi pertama, yang paling mendasar target of marketnya beda. Kalau B2C seperti IndiHome, produk Telkom itu individual customer. Kita yang mau beli IndiHome, oke, itu adalah produknya. Lalu kemudian kalau B2B ini, di Telkom sendiri terbagi 3 divisi sebenarnya, government, enterprise, dan small medium enterprise. Nah, government ini sendiri seperti kementerian, pemerintahan, kepresidenan, dan seterusnya, Pemda-Pemda. Kalau enterprise ini ada BUMN, ada juga private. Lalu small medium enterprise ini UMKM. Jadi memang secara target of market itu berbeda. Lalu untuk dari sales cycle, itu B2C relatively short dan simple. Mau beli IndiHome, oke, IndiHome harganya berapa, compare dengan yang lain, oke, layanannya lebih baik, beli 300.000 per bulan atau 400.000 per bulan, beli, bayar, dan selesai gitu ya. Tapi kalau B2B market ini lebih long dan kompleks. Kenapa? Karena banyak unit yang terlibat, banyak justifikasi atau alasan yang harus dibuat kenapa perusahaan harus membeli suatu produk, dan seterusnya. Nanti akan saya dalami lebih dalam. Lalu yang ketiga adalah decision taking processes. Jadi memang kalau di B2C market itu fast and personal, kalau B2B itu collectively taken by stakeholders. Jadi kalau di perusahaan teman-teman mungkin tahu ada unit human capital, IT, logistik atau pengadaan, ada unit apa korkom, ada sekretariatan, ada unit marketing dan seterusnya. Itu tidak serta-merta satu divisi tersebut ingin membeli layanan, misalnya mau langganan internet, oke, langganan aja cari Telkom, kontrak, dan seterusnya. Itu tidak semudah itu, karena mereka harus berkoordinasi dengan unit pengadaan, mereka harus berkoordinasi dengan legal, karena memang janjian antara kedua belah pihak untuk suatu layanan itu harus dituangkan dalam kontrak. Lalu kemudian, poin keempat adalah amount of transaction. Jadi kalau B2C market ini relatively lower, sementara B2B ini bigger. Nggak, saya tidak bilang bahwa B2C ini juga tidak ada transaksi yang signifikan besar atau besar gitu ya. Tapi memang secara average untuk B2B market ini jauh lebih besar dari transaksinya, sekali transaksinya daripada B2C market. Lalu customer needs, kalau untuk B2C itu standardized, jadi general needs, mobil, motor, ya tipe A, B, C, D, beli atau tidak gitu ya. Tapi untuk B2B market itu sangat berbeda. Eh, Kalau saya simplify, misal perusahaan sesuatu, misal Astra mau beli mobil, ya mobilnya itu bannya kotak, bannya segitiga, bannya lonjong, itu bisa request. Kemudian ada lagi misal kereta komuter mau beli mobil juga, dia mau mobilnya yang seatnya 8, 10, 15, 20. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu kalau B2B. Jadi memang
pentingnya akun manager ini mungkin teman-teman bisa sedikit membayangkan, karena dari account manager ini harus end to end mengerti segala sisi aspek gitu ya. Tidak hanya menjual barang, oke beli mau tidak, administratif selesaikan, bayar gitu ya. Tidak sesimpel itu. Untuk sales cycle-nya dan decision taking prosesnya saya ingin dalami karena memang di sini poin penting yang mungkin teman-teman harus aware untuk 2 tahap pertama, prospect identification dan approachment and client qualification. Jadi memang prospect identification ini kita hasilkan dari diskusi berulang-ulang bersama customer kita gitu ya, meeting dengan klien kita. Lalu juga kita approach-nya ini juga menggunakan cara yang berbeda-beda karena teman-teman juga harus memperhatikan bahwa oh orang ini karakternya seperti apa, maka penyesuaian yang harus kita lakukan apa. Contoh sederhana, kalau pelanggan itu menggunakan baju batik, ya sebisa mungkin kita menggunakan baju formal atau batik. Atau pelanggan itu menggunakan baju kaos aja, ya kita juga sesuaikan dengan kaos aja. Jadi memang account manager sendiri di Telkom ini sangat outfitnya itu sangat dalam tanda petik agak sedikit lebih bebas daripada karyawan yang lain karena memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi di pelanggan. Lalu kemudian dari client qualification juga kita harus cek. Jadi guys, kita harus sangat hati-hati. Tidak serta-merta ada pelanggan atau klien kita, oh Mas Ersel kita mau beli internet, oh kita mau beli aplikasi apa segala macam, beli ya nilainya segini ya, SOW-nya atau scope of work-nya itu segini. Tapi kita juga harus mengecek secara finansial mereka ready atau tidak. Mereka punya budget atau tidak, sudah dianggarkan atau tidak. Karena memang di setiap perusahaan, setiap tahunnya pasti sudah membuat rencana anggaran biaya. Jika di situ tidak ada, kita harus tanyakan ke pelanggan kita, itu memang ada tidak budgetnya dan seterusnya. Lalu untuk solution yang sangat end-to-end, memang kita harus perhatikan political willingness-nya. Jadi memang harus kita akui bahwa klien-klien kita itu juga menghadapi situasi yang sangat kompleks untuk menghadapi marketnya sendiri dan internalnya sendiri. Jadi memang seringkali kita harus melihat situasi di internal klien kita itu bahwa ini semua pihak setuju atau tidak bergerak ke arah yang bersama arah yang sama atau tidak perihal layanan atau solution yang akan kita buat untuk perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir juga kita harus memperhatikan aspek compliance atau GCG, Good Corporate Governance-nya. Jadi memang di B2B market ini harus sangat hati-hati, kita harus sangat mengerti peraturan Telkom itu sendiri, peraturan pelanggan pun kita harus sangat mengerti, jangan sampai ada hal-hal yang berbenturan atau kita menyeberang dari aturan tersebut. Kedua tahapan lainnya yaitu customer need analysis dan solution promotion. Jadi memang untuk B2B market ada order yang memang sangat simpel, masyarakat butuh internet 10 Mbps, 1 Mbps, dan seterusnya. Tapi juga seringkali kita menemukan kompleks solution. Nah, itu memang harus kita gali sangat lama dalam diskusi yang panjang, lalu juga kita analisis sebenarnya pain point-nya apa. Kadang-kadang juga pelanggan kita bilang, masyarakat kita tidak punya aplikasi dashboard, misal, untuk mengetahui daily revenue kita berapa. Contoh misal perusahaan McDonald gitu ya. Nah itu sebenarnya mungkin kalau kita dalami bukan dashboardnya yang mereka tidak punya, tapi banyak aspek teknis lainnya yang mereka belum punya. Misal, oh di setiap cabangnya tidak menggunakan, contoh saja gitu ya, tidak menggunakan point of sales, tidak ada internet, terus lagi gitu. Nah itu memang pain problemnya sebenarnya di sana, jadi bukan di dashboard monitoringnya. Jadi memang kita harus sangat tajam dan juga berpikir luas, benar tidak pain point-nya itu. Lalu juga setelah kita tahu pain point-nya, memang kita juga harus membuat desain solusi yang efektif dan efisien. Jadi memang pelanggan kita juga udah sering kali keinginannya itu banyak dan luas, tapi memang the ability to pay-nya atau budgetnya memang tidak memenuhi. Nah, itu juga yang kita harus komunikasikan. Bisa nggak layanan kita ini bertahap diimplementasikan, satu dulu, kemudian dua, kemudian tiga, dan seterusnya, sehingga align juga dengan budget yang mereka miliki. Dan itu harus dilakukan secara terbuka dengan customer kita, jangan sampai ada miss komunikasi yang tidak diinginkan.
Jadi memang kita harus sepakati harga dan seterusnya dalam prosedur yang benar. Contoh di government itu pasti menggunakan tender, dan tender itu pesertanya lebih dari satu, terus kemudian kita di compete secara teknis dan harga gitu ya. Kemudian juga di enterprise juga sama, kita juga tender teknisnya udah sesuai atau belum sesuai dengan keinginan pelanggan. Lalu secara harga juga dikompetkan. Harga termurah biasanya dipilih atau harga yang lebih baik dipilih gitu ya, teknis yang lebih baik dipilih. Jadi memang kita juga harus pintar mempresentasikan juga teknis kita. Jadi ada posisi juga account manager itu harus menggambarkan suatu layanan baik dari sisi teknis, jangka waktu, luas cakupan pekerjaan, kemudian juga dari harga, kita harus bisa mempresentasikan itu ke pelanggan semenarik mungkin dan seefektif mungkin. Lalu kemudian yang terakhir, negotiation and contract dan implementation after sales. Jadi teman-teman, ini menjadi hal penting karena apapun kesepakatan kita di pelanggan itu atau di klien itu harus dituangkan dalam sebuah dokumen. Either itu dokumen negotiation atau meeting, minutes of meeting biasa, dan terakhir kontrak yang paling penting. Karena di kontrak ini adalah dokumen yang sebenarnya untuk menjaga kedua belah pihak. Di dalamnya terdapat teknis, contoh dasar, misal beli berapa perangkat, beli apa layanannya saja, bayarnya gimana, sekali di depan atau bulanan atau seperti apa, lalu kemudian jangka waktunya bagaimana, garansinya seperti apa, dan itu harus dituangkan secara detail. Dan memang account manager juga harus mengerti how to create kontrak atau how does the contract work gitu ya. Nah, itu juga memang berkaitan dengan unit legal kita gitu. Yang terakhir, implementation dan after sales. Teman-teman, ini menjadi poin terakhir dan penting dalam siklus sales cycle dan decision taking di B2B. Kenapa? Karena memang seringkali kita, account manager itu lupa bahwa layanan yang kita deliver itu tidak seperti B2C, sekali beli kemudian selesai ditinggalkan gitu ya, bayar. Tidak, tapi memang ada after sales-nya di sana, karena biasanya kontrak layanan kita itu lebih dari sebulan, bahkan setahun, paling lama 3 tahun. Jarang sih yang 5 tahun, tapi ada. Dan selama itulah memang layanan kita diuji. Diuji dalam artian eh, good enough is never good enough. Jadi memang layanan kita juga pasti tidak sempurna. Ada saja kekurangan yang harus kita backup gitu ya, kita jelaskan ke pelanggan, dan kita percepat akselerasi penyelesaian masalah itu di internal kita. Jadi memang dari proses ini teman-teman mungkin bisa lebih memahami account manager itu orang yang seperti apa dan harus bisa apa dan harus mengerti sedalam apa dan seluas apa. Saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini bagian dari salesnya, how to salesnya. Ada beberapa metodologi sebenarnya, tapi memang kalau saya perhatikan setidaknya ada dua ini yang memang dapat memberikan hubungan yang baik dalam jangka panjang, lalu juga menjaga hubungan tersebut based on value. Jadi memang penting untuk kita semua sebagai account manager gitu ya, bahwa pelanggan ini kita harus manage secara sustain day by day, month by month, year by year gitu ya. Jadi tidak sekali beli barang terus kemudian ditinggal dan seterusnya, tapi juga kita harus manage selama itu sekompleks itu dengan berbagai pihak. Nah, caranya gimana kita menjual? Ada dua pendekatan sebenarnya, solution based dan consultative based. Yang paling simple, solution based, ini relatively kayak teman-teman klien itu sering minta, misal Mas Cesar kita nggak punya internet, oh oke, ada berapa orang di sana, ada 10 orang, 100 orang, oke bandwidthnya segini aja, dan seterusnya. Nah itu solution based. Jadi memang customer dia sudah tahu apa yang dia butuhkan, dan secara kebutuhan juga tidak perlu digabungkan dengan layanan-layanan lain yang begitu rumit. Jadi memang solution selling ini berangkat dari pain point pelanggan yang pelanggan sudah tahu, dan biasanya ini lebih simpel. Ya kalau key principle-nya teman-teman bisa baca sendiri. Memang lagi-lagi identify needs itu muncul. Jadi memang kita harus tahu pain point-nya apa, solusinya juga sejauh apa, lalu kita harus sampaikan gitu ya, harga, benefit, dan lain-lain. Nah, ini juga di sini harga itu seringkali kita harus menyampaikan secara jujur gitu ya, return on investment kita berapa jika kita ada invest, lalu
benefit untuk pelanggan selain dapat layanan kita apa? Cost efisien, merubah layanannya jadi ini sehingga lebih efisien dan seterusnya. Yang paling ultimate sebenarnya itu adalah consultative selling. Jadi sederhananya adalah kita harus bisa menjadi konsultan untuk pelanggan kita. Konsultan ini tidak hanya berkaitan dengan IT atau Telkom, tapi seringkali kita juga konsultan, ya mungkin bisa dibilang konsultan bisnis juga. Karena memang account manager itu nggak cuma berkaitan dengan pelanggan yang levelnya low atau middle level atau top level, tapi juga kita harus bisa handle C-level. Dan ketika C-level inilah kita harus berperan sebagai advisor. Bagaimana caranya kita lebih tahu tapi tidak so tahu daripada pelanggan kita perihal bisnisnya. Jadi memang yang tadi saya sampaikan ini adalah paling ultimate karena memang kita sebagai account manager itu harus mengerti banyak as di korporat. Mulai dari corporate strategik dari klien kita, turun ke bawah jadi bisnis strategik, turun ke bawah jadi operasional strategik, bagaimana pencatatan keuangan mereka, bagaimana modal kerja mereka yang ada sekarang, baiknya digunakan untuk apa dan seterusnya. Terus kemudian juga dari sisi human capital, seringkali kita juga berbenturan atau kita harus manage juga dengan culture-nya mereka seperti apa. Ada best practice nanti saya bisa ceritakan kenapa culture di pelanggan juga kita harus bisa handle dan itu memang bisa dilakukan jika kita mempunyai deep understanding. Jadi nggak cuma tentang kebutuhan dia apa, tapi deep understanding perihal korporatnya klien kita itu seperti apa. Unitnya ada berapa, karyawannya ada berapa, PIC yang penting mengambil keputusan itu siapa. Dan kita memang harus mengenal itu semua dan kita harus bisa menyesuaikan dengan pembicaraan lawan kita. Kita nggak mungkin, contoh di low level, oh ya ini bannya kurang 3 karena mutunya 3 nih, bannya kurang 4 kalau mobil tadi contohnya gitu ya. Kurang 1 bisa jalan kalau ada 1 lagi gitu ya. Itu mungkin bisa dilakukan di low level, tapi ketika kita ke C level, kita nggak mungkin dong, Pak ini bannya kurang 1 harusnya 4 gitu, biar bisa jalan gitu. Tapi nggak di situ kita diskusi, tapi lebih ke idea biasanya. Ke idea, terus kemudian how to implement, bagaimana apa namanya dari C level juga harus bisa berperan dan seterusnya. Contohnya seperti apa? Ada best practice di bawah. Ini eh, ada 4 tahap yang coba saya point out. Yang pertama needs understanding, deliver tangible value, good corporate governance, dan terakhir benefit. Ada satu kondisi di mana saya menghadapi sebuah perusahaan transportasi yang mereka tiketing sistemnya masih manual. Jadi mereka tiket itu kayak beli kertas, kita bayar 10.000 misal, dikasih kertas, berangkat gitu dan seterusnya. Lalu di sisi lain, secara finansial, mereka juga kurang baik dengan berbagai macam histori. Mereka juga lack of capital expenditure. Kalau teman-teman belum tahu, kalau capex itu mungkin modal kerja, jadi seberapa banyak uang yang mereka anggarkan untuk merunning sebuah perusahaan biasanya tiap tahun. Nah, pada saat itu juga mereka tidak punya modal kerja yang cukup. Lalu kemudian di sisi lain revenue mereka underperformance. Ini juga banyak faktornya. Pada saat itu ada lack of capabilities dari human capitalnya mereka sendiri. Lalu kemudian juga banyak kebocoran di sana sini karena tadi tiketingnya masih manual. Lalu kemudian dari sisi mereka juga SOP-nya kurang firm atau baik dijalankan. SOP-nya ada tapi tidak baik dijalankan oleh karyawannya. Lalu eh, yang nomor 5-nya adalah corporate culture resistance. Jadi memang ini kita harus sangat berhati-hati di setiap pelanggan kita juga tidak tidak semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Kita harus bisa menyatukan berbagai unit di corporate klien kita itu agar mereka bisa berjalan beriringan dengan kita. Jadi kita bukan diposisikan sebagai vendor, tapi juga diposisikan sebagai partner. Itu perbedaan yang sangat signifikan gitu ya antara partner dan vendor. Lalu yang tahapan selanjutnya, ketika saya pada saat itu sudah mengerti kebutuhan mereka sedalam apa, kita coba apa ya desainkan model bisnis
atau teman-teman biasa kalau pernah bikin bisnis model canvas ya kurang lebih sama seperti itu. Proposal bisnis, teknis juga kita siapkan dan seterusnya. Jadi memang pada saat itu saya cek readiness di internal perusahaan kita, secara capabilities kita memiliki atau enggak. Itu jadi sangat penting. Lalu teknologis di Indonesia sudah ada atau tidak, pun tidak ada, kita harus benchmark keluar, di luar ada apa tidak. Jadi memang itu harus diperhatikan karena kalau tidak, internal kita tidak apa namanya kompeten dalam hal itu akan sangat berbahaya jika kita tetap mendeliver atau berkontrak dengan pelanggan kita. Karena tadi kita menjaga hubungan jangka panjang. Jadi mitigation-nya dimulai dari situ, lalu kemudian juga business model transformation untuk menjawab mereka lack of capital expenditure. Jadi memang di B2B bisnis ini kita punya banyak sekali model bisnis, ada yang bayar sekali di depan, ada yang bayar bulanan seperti sewa, ada yang capex to opex. Jadi modal kerja kita siapkan sendiri, Telkom siapkan sendiri, kemudian pelanggan membayar bulanan misal gitu dan seterusnya. Tapi memang capex to opex ini sangat rigid, sangat berhati-hati sekali Telkom ini dalam mendeliver layanan seperti itu. Kenapa? Karena banyak risk yang harus kita antisipasi. Lalu yang ketiga adalah change management support. Jadi pada saat itu implementasi ticketing ini sendiri, selain ticketingnya kita harus siapkan teknologisnya, kita juga harus melihat atau membuat culture baru di perusahaan tersebut. Suatu hari saya pernah ditanya oleh level klien saya, Mas Ersen sebenarnya key point-nya apa agar layanan ticketing system ini works gitu ya. Sebenarnya satu Pak, yaitu change management. Nah, tapi change management ini banyak sekali tahapannya, harus konsisten dari top level sampai ke bawah. Jika tidak, sebaik apapun teknologi, sebagus apapun bisnis model yang kita tawarkan, itu tidak akan berhasil. Karena apa namanya, ujung-ujungnya klien kita sendiri yang akan menjalani menggunakan layanan tersebut. Jadi change management is one of the most important thing gitu ya. Kita juga bantu bikinkan SOP-nya dan kita menjaga dengan long term contract karena tadi capex to opex. Lalu yang terakhir good corporate governance. Eh, Setelah kita tahu kebutuhan dia apa, oh kita firm internal kita bisa provide, kita juga harus memperhatikan peraturan yang ada. Jadi memang di pelanggan kita nggak bisa serta-merta langsung beli berkontrak, tapi juga ada tender proses, ada juga penunjukan langsung, ada juga pembelian langsung. Bedanya mungkin kalau tender dibuka secara umum di web, apply banyak perusahaan, compete harga dan teknis, menang. Pembelian langsung itu biasanya terdiri dari 3 perusahaan, di compare, teknis dan harga juga, dan penunjukan langsung. Dan penunjukan langsung ini perlu justifikasi atau alasan yang sangat banyak, kompleks, dan dalam dari klien kita kenapa menunjuk satu perusahaan untuk langsung mendeliver layanan tersebut. Dan itu juga kita harus antisipasi untuk auditnya. Risk mitigation juga kita harus buat. Semua term and condition kita harus tuangkan dalam kontrak untuk menjaga kedua belah pihak, baik Telkom ataupun pelanggan. Dan yang terakhir, benefitnya apa? Jadi teman-teman, ada satu contoh unik yang tadi saya sampaikan ketika saya menjadi junior account manager satu, itu memang bukan hanya Telkom yang mendapatkan revenue dan tapi juga dari customer sendiri bisa mendapatkan signifikan revenue akibat dari layanan kita. Dan itu adalah impact yang sangat signifikan buat perusahaan, tapi buat perusahaan Telkom, buat perusahaan pelanggan kita, tapi juga buat end customer. Karena pada saat itu biasanya end customer itu tiketnya masih manual, beli harus cash, lalu kemudian dapat kertas gitu ya. Tapi sekarang sudah dirubah, bisa melalui mobile application, di-scan, ada QR, dan seterusnya. Kemudian juga bisa dibeli di mana saja, kapan saja, 24 jam kali 7, jadwal juga sudah terjadwal. Nah, jadi dari semua ini sebenarnya sering kali kita temui bahwa account manager itu bukan hanya di B2B market, tapi di B2B2C. Ada banyak kondisi, ada banyak kemungkinan bahwa kita akan harus menyelesaikan pain dari eh, pelanggan kita. Contohnya yang tadi saya sampaikan. Jadi tidak berhenti dia hanya B2B, tapi kita juga sering masuk ke B2B2C. Next. Nah, ini sebenarnya adalah 6 poin yang mungkin saya simpulkan selama saya menjadi account manager.
Jadi memang account manager itu harus memiliki knowledge base yang sangat lebar, luas, dan tinggi gitu ya, sehingga kita bisa deliver trust yang panjang dan juga layanan yang baik gitu. Jangan sampai kita juga overpromise. Nah, setidaknya ada 6 poin yang bisa saya simpulkan, yang mungkin teman-teman bisa pelajari, dan ini bisa sangat fleksibel karena ini versi saya sendiri. Yang pertama itu adalah personal branding dan personal approachment. Jadi memang kita harus bisa membranding diri kita, sederhananya tadi dari baju, tapi juga dari cara kita berbicara, dan kita harus tahu siapa yang lawan yang kita hadapi. Eh, saya ingin masuk ke personal approachment-nya ya. Kalau personal branding mungkin tadi se-basicnya adalah dari baju. Tapi kalau dari personal approachment, kita harus tahu karakter lawan in an instance gitu ya. Jadi memang misal baru kenal pertama ketemu, kita harus bisa analisis lawan kita ini. Teman-teman tahu personalities, ada dominan, influence, steady, dan compliance gitu ya. Nah itu sangat bermanfaat dan penting untuk kita. Kita harus tahu kita ini apa, dominan, influence, atau compliance atau steady, dan lawan yang kita bisa itu siapa. Sehingga lawan itu bisa nyaman dan bisa memberikan informasi banyak ke kita. Eh, kita harus sangat sesuaikan. Contoh, misal lawan ini adalah decision maker dan dia memang seorang yang dominan. Eh, kita biasanya harus siapkan data dan berbicara apa adanya dan to the point. Kalau kita ngalir ngidul gitu ya istilahnya, kita coba giring ke kanan ke kiri, basa-basi, biasanya si orang dominan ini tidak akan apa namanya nyaman. Sebaliknya dengan orang yang berkarakter influence, itu sebisa mungkin kita jangan berbicara direct, tapi kita bisa cheerful. Harus cheerful gitu ya. Oh iya, bahas sepatu dulu, bahas baju dulu, bahas apa yang terjadi di Indonesia, apa yang lagi unik, apa bahas Agus dulu, yang lagi viral gitu dan seterusnya gitu ya. Nah itu memang harus sangat diperhatikan. Jadi perihal personalities ini teman-teman juga harus belajar dan cari tahu banyak. Beberapa orang bilang ini faking gitu ya, faking karakter, tapi saya ingin masuk ke lebih profesional. Jadi being adaptable sama lawan yang kita bicara itu just being profesional. Itu cara kita bekerja gitu ya. Lalu yang kedua dan ketiga ingin saya gabungkan sebenarnya kita harus mengerti Telkom Indonesia, setidaknya Telkom Indonesia bisnis strategi dan operasional strategi kalau memang kita eh, sedikit banyak tidak perlu sebenarnya corporate strategi, tapi cukup tahu saja sebagai bahan diskusi. Tapi juga kita harus lainkan dengan klien kita, bisnis strateginya dan operasional strateginya seperti apa. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman tahu bisnis strategi, teman-teman ada yang udah belajar di kampus perihal strategic management, itu memang kita bisa petakan perusahaan ini sedang coba grow, coba cutting cost, atau lagi banyak uang sehingga bisa investing di banyak hal, itu kita harus bisa melihat itu. Tidak mungkin kalau mereka lagi cutting cost, terus kemudian kita tawarkan layanan-layanan untuk boosting revenue. Dan apalagi kita tawarkan mereka harus bayar sekali di depan. Nah itu sangat tidak tepat. Jadi memang sangat penting kita harus mengetahui big picture kondisi dari pelanggan kita, tapi juga internal kita. Kita juga harus menyadari atau memahami internal kita ini capability dan kompetensinya sedalam apa, sejauh apa. Jangan sampai kita over promise gitu ya. Terus kemudian kita dianggap tidak dapat dipercaya oleh pelanggan kita. Jadi eh, poinnya adalah kita harus mengalign situasi yang ada di internal kita bekerja, contoh Telkom, dengan klien kita. Lalu poin keempat, grit and perseverance gitu ya. Mungkin saya ingin ke grit gitu ya. Eh, Teman-teman, saya punya apa namanya ya, rekan kerja gitu ya, dengan berbagai macam karakter, banyak yang sukses, tapi juga eh, dengan memiliki banyak karakter. Tidak semua yang influence itu atau yang cheerful itu bisa menjadi sales yang baik, ataupun tidak semua menjadi sales yang buruk. Tidak semua orang yang dominan itu buruk menjadi sales, tapi juga tidak semua orang yang dominan itu baik menjadi sales. Lalu kemudian apa namanya yang steady, yang orangnya pendiam gitu ya, itu
banyak juga yang sukses, tapi banyak juga yang tidak sukses. Begitu juga dengan orang compliance yang sangat hati-hati gitu ya tahapannya bergeraknya. Ada juga yang sukses, ada yang juga yang tidak sukses. Lalu saya simpulkan garis merahnya apa? Ternyata memang dari setiap person account manager itu kita harus punya grit. Ini grit ini sebenarnya umum di segala aspek kehidupan kita, baiknya kita miliki. Kalau yang saya pahami, mungkin teman-teman punya pemahaman yang berbeda. Grit itu memang passion for goals, lalu juga persistent, resilient, sama self-discipline. Jadi ini memang harus secara konsisten sebisa mungkin, panjang tahun, sepanjang waktu, kita harus seperti itu. Karena memang tantangan untuk menjadi account manager itu banyak. Tantangan ketemu sama orang, untuk orang-orang introvert, itu menjadi tantangan tersendiri. Terus kemudian knowledge base, belum lagi kita ngerti nggak ya perihal teknologi, kita ngerti nggak ya perihal bisnis, ketika kita ngerti nggak ya perihal strategi perusahaan itu seperti apa. Jadi memang itu tantangan yang harus kita hadapi dan kita harus mau terus belajar. Jadi memang kita nggak pernah berhenti belajar. Lalu juga kita harus consistent gitu ya. Oh ini belum bisa, oke go kita pelajari dan terusnya. Resilience ya mungkin the ability to bounce back gitu ya. Jadi memang kalau kita jatuh nggak sepanjang tahun saya sukses, nggak sepanjang tahun setiap akun manager itu sukses, tapi ada masa-masanya memang kita lagi drop, wajar bahwa kita ada drop dan segala macam, tapi eh, yang menjadi penting adalah kita harus bounce back gitu ya. Dan self discipline itu harus sekonsisten mungkin. Yang nomor 5 adalah digital business savvy. Jadi sederhananya gini, mungkin teman-teman tahu Google. Google itu gimana cara kerja Google, gimana cara Google berbisnis. Nah, itu termasuk digital business savvy. Lalu kemudian Zoom yang kita pakai, bagaimana ini bekerja, bagaimana mereka bisnis modelnya, nah itu juga digital business savvy. Jadi memang di Telkom Indonesia karena bersentuhan langsung teknologi, which is development atau evolvement itu cepat banget teknologi, kita harus selalu adaptasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah, jadi memang tidak perlu dalam, tapi setidaknya kulit atau middle perihal suatu hal kita harus mengerti. Karena lagi account manager itu tidak sendiri, kita ditemani oleh teman-teman solution dan after sales yang technically seharusnya mereka lebih baik daripada kita. Lalu yang keenam adalah business acumen, terakhir tapi sangat penting. B2B ini ada perikatan hukumnya berupa kontrak, sehingga memang kita harus menyadari apa saja risiko yang akan dihadapi, apa saja apa yang boleh kita ambil, apa yang boleh kita tidak ambil, itu harus kita mengerti. Contoh yang tadi, pekerjaan ticketing system kita, saya tuangkan dalam kontrak, tentunya koordinasi dengan banyak unit dan legal, itu harus ada apa namanya minimum kontrak, minimum payment per month, kalau memang paymentnya per month, lalu kemudian juga ada kondisi-kondisi tertentu, misal seperti pandemi, itu harus dituangkan. Ketika pandemi datang, semua tidak bekerja, ekonomi tidak bergerak, kemampuan bayar juga menurun, itu juga harus dituangkan exit way-nya seperti apa. Sehingga suatu saat ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa memiliki jalan keluar. Jadi, teman-teman, mungkin terakhir bisa saya simpulkan, success in B2B sales is not just about closing the deals, but it's all about building partnership that last. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan silakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Oke, terima kasih Kak Ersyad atas materi yang sangat daging ya. Mungkin bisa nih langsung, wih, banyak nih yang langsung raise hand. Boleh teman-teman, mungkin kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu, bisa langsung raise hand dan on cam ya teman-teman kalau misalnya bisa, atau bisa juga di kolom chat teman-teman. Oke, mungkin bisa kita mulai dari Kak Puput Nurfaida ya, apakah bisa on cam? Halo Kak. Halo. Halo, Kak Puput. Maaf Kak, sebelumnya nggak bisa on cam ya karena ini lagi di luar juga. Sebelumnya terima kasih ya Kak untuk informasi dan ilmu-ilmunya yang telah Kakak berikan, khususnya juga buat saya. Saya juga sebenarnya Kak kemarin itu terakhir
pernah internship sebagai account manager asisten juga di government regional 3 yang sekarang berubah jadi regional 2 ya Kak kalau di Jabar itu. Jadi ada 2 pertanyaan Kak di sini tuh. Yang pertama itu sebenarnya bagaimana sih kita tuh tahu gitu Kak kebutuhan pelanggan itu apa dan target kita pun masuk atau akan sesuai dengan pelanggan government ini gitu selain kita cek data kebutuhan si pelanggannya gitu Kak. Jadi gimana caranya buat kita tuh tahu gitu data-data dari pelanggan tuh kebutuhannya seperti apa sehingga kita tuh bisa berkontrak dengan pelanggan tersebut khususnya untuk di government gitu ya Kak. Yang kedua Kak, itu tuh tadi kan sudah dijelaskan juga ya kalau B2B itu relasinya panjang gitu, apalagi government yang berkontrak gitu untuk ke depannya. Jadi pertanyaan kedua ini, bagaimana sih Kak menjaga relasi dan tetap berhubungan agar pelanggan ini tetap berbisnis atau berkontrak dengan kita selaku AM dari Telkom sendiri? Mungkin itu sih Kak dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Siap. Kak Yuliana ini langsung dijawab atau gimana? Boleh langsung Lang- dijawab saja, Kak. Langsung aja ya. Jadi mungkin nanti buat teman-teman ada pertanyaan lain, silakan. Terima kasih nih Kak Puput pertanyaannya. Kebetulan mungkin Kak Puput ini sudah experience juga setidaknya sebagai assistant account manager di government service gitu ya. Jadi memang pertanyaan pertama data dapatnya gimana? Nah, ini pasti setiap perusahaan itu sangat berhati-hati memberikan datanya ke kita meskipun kita adalah partnernya mereka. Jadi memang data, kebutuhan, informasi apapun yang kita inginkan itu tidak serta-merta kita datang ke klien, tanya, dijawab, tanya, dijawab, tanya, dijawab. Tapi memang kita harus pintar menggunakan banyak kesempatan untuk terus diskusi. Misal contoh sedang ada gangguan layanan internet, ke PIC mereka teknisi juga atau misal staff level gitu ya. Oh ya ini layanannya apa? Oh gangguannya udah berapa lama? Oh baik, coba kita selesaikan ya gitu. Momen itu kita maksimalkan untuk diskusi. Oh ya Mas, namanya siapa? Misal sananya belum kenal ya. Kalau memang sudah kenal dilanjutkan saja. Misal, oh ya Mas, gimana kabarnya kemarin? Apa aja? Oh iya, ini karyawannya di sini pada pulang nggak kemarin Lebaran atau apa? Nanti di akhir tahun liburan kemana? Apa segala macam. Nanti baru dari sana kita giring ke poin-poin yang memang kita ingin tahu. Dan kita juga harus hati-hati kalau memang pelanggannya tidak ingin jawab atau tidak mau jawab, ya sudah, leave it there gitu ya. Kita ada kesempatan lain dengan PLC lain, kita coba diskusi. Jadi memang seluruh informasi dari klien kita juga itu tidak didapatkan in an instance gitu ya, memang harus panjang. Ya. Lalu menjaga hubungan sebagai AM di government. Tadi saya sudah sampaikan sebenarnya metodologis ada dua, solution based dan consultant based itu ideal. Idealnya sangat kayak gitu. Tapi memang saya ngerti di government, di enterprise atau dimanapun gitu ya, sering sekali AM itu dituntut memiliki skill set tertentu. Misal dalam hal berolahraga. Kalau saya pribadi, misal main bola bisa, main golf hayu, main volley bisa, atau lari bisa, badminton hayu. Jadi seringkali memang kita itu diajak atau kita mengajak gitu ya pelanggan kita untuk hanya sekadar berteman, bonding gitu ya. Itu penting memiliki skill set tertentu. Atau nggak hanya olahraga, misal lagi diskusi ada klien kita yang senang saham. Ya kita juga harus mengerti saham. Oh ya pakai apa aplikasinya? Oh kemarin lagi ini ya, ARA ya, misal saham ini atau ARB ya, saham ini. Nah itu memang account manager itu harus seluas itu sehingga memang dengan cara seperti itulah kita bisa menjaga hubungan jangka panjang. Seringkali kita lupa bahwa sebenarnya menjaga hubungan itu nggak selalu tentang sales atau ngebantuin dia, tapi kita berteman. Kita berteman juga dengan pelanggan kita, tapi kita harus punya border profesional gitu ya. Yang sampai kita bentur-bentur dengan aturan-aturan tertentu gitu. Mungkin itu Kak Puput. Oke, Kak, intinya yang saya tangkap itu pembawaan dari kitanya, skillsnya gimana gitu ya, Kak. Dan bonding itu penting banget buat kita selaku AM untuk menjaga relasi dengan pelanggan, ya, Kak. Itu pun caranya dari kita sendiri seperti apa, dan juga kita memperlakukan pelanggan itu ibaratnya sebagai raja gitu ya, Kak. Ya, aduh, jangan raja deh, temen aja temen. Kalau raja kan Teman aja. apa yang dia perintahkan harus kita eksekusi. Nah, sementara kita harus hati-hati juga kan, harus menjaga pelanggan kita.
Masa kita disuruh masuk jurang, ayo masuk jurang bareng gitu ya. Sama mau gitu ya, kan enggak gitu ya. Lebih baik kita kasih tahu, Enggak. Mas ini gini loh, Mbak ini loh. Hmm. Takut takut gitu, nggak janganlah yang gini-gini gitu. Yang gitu-gitu memang harus kita sampaikan juga. Intinya komunikasinya ya Kak yang harus banget dimiliki seorang AM tuh Ya, pembawaannya seperti apa. betul, betul. Ya Kak. Itu Semangat terus menjadi Kak Puput. ya terima kasih banyak Kak. Hmm. Mungkin dari Kak Puput sudah cukup ya untuk selanjutnya lanjut ke Kak Wit. Ini bisa diperkenalkan namanya dan silakan untuk bertanya. Oke, terima kasih sih buat waktunya. Jadi perkenalkan Kak Ersyad, nama aku Widi. Aku dari sekarang lagi magang di Telkom Korpu gitu. Dan kebetulan saya tuh handle beberapa produk Telkom Korpu gitu ya. Eh, ya pokoknya jadi tim developmentnya gitu. Kita sering banget nih juga kontakan sama AM gitu. AM baik dari anak perusahaan gitu ya, mungkin dari Metranet atau misalnya dari karena kan belum belum langsung ke ini ya Pak ya, belum langsung ke Telkomnya gitu ya, belum langsung ke Telkom regional, jadi masih ke anak perusahaan. Nah, kadang-kadang tuh kita ketemuin AM-AM yang kadang-kadang tuh kayak lost kontak atau misalnya apa yang dimau klien itu tuh kurang tersampaikan gitu dan kadang-kadang pun juga beberapa AM masih kayak agak sedikit bermasalah gitu untuk komunikasinya ini gitu. Nah, kira-kira nih dari Kak Aisyah sendiri gitu, pandangannya terkait AM-AM seperti itu tuh seperti apa gitu dan mungkin ada nggak sih why reason gitu kenapa AM ini sulit dihubungi atau misalnya jadi komunikasinya kurang efektif gitu. Itu mungkin pertanyaan pertama ya Pak ya. Terus yang kedua adalah ini sih kan saya juga jalanin bisnis sih Pak. Nah, ini tuh B2B juga gitu. Oke, kita ada marketing agency gitu dan emang sulit banget nih untuk ngeciptain klien baru gitu. Nah, kira-kira nih dari KR Sat sendiri gitu ya. Untuk kayak kita kayak usaha usaha kita nih awalnya mungkin start start yang paling awal yang bisa dilakuin untuk usaha seperti saya ini tuh kira-kira apa gitu. Mungkin apakah ada channel-channel yang kira-kira kita perlu masukin gitu dan aku juga pengen tahu nih kayak set untuk yang di Telkom sendiri khususnya di Telkom regional ini tuh mereka channeling ke masing-masing kayak misalnya ini kan kayak saya kan handle bisnis apa SOE ya. Jadi BUMN khususnya di kereta api gitu ya, di transportasi kereta api. Nah, itu tuh apakah mereka udah disediakan gitu ya kontak person untuk ke SOE tersebut atau emang kita sendiri yang nyari gitu dan berusaha menjalin relasi itu gitu. Jadi mungkin itu sih Kaisa jadi tolong jelasin terkait pendapatnya terkait AMAM terus habis itu terkait gimana sih awal untuk sampai akhirnya nanti ke MOM MOM apa perjanjiannya gitu perjanjian eh, kerjasamanya gitu prosesnya. Ya, makasih nih Mas Widi gitu ya pertanyaannya. Cukup luas, tapi coba saya sampaikan seefisien mungkin. Jadi memang kita harus akuin ada banyak account manager, eh, nggak cuma di Telkom pasti, di setiap perusahaan juga pasti ada banyak account manager yang bergerak di B2B gitu ya. Dan setiap account manager punya eh, stylenya sendiri, punya karakternya sendiri. Itu yang mungkin memang eh, seringkali unit-unit di internal kita juga harus pahami bahwa kami para account manager itu juga memiliki style tersendiri dan juga kemampuan kami pun mungkin berbeda-beda. Ada yang jago banget, jago aja, oke, cukup dan seterusnya gitu ya. Jadi memang kami juga account manager seringkali harus membawa teknisi apa namanya untuk menjelaskan hal-hal yang detail atau product owner atau solution gitu ya kepada pelanggan. Jadi memang account manager itu juga seringkali saya akui juga seringkali memang tidak mengerti terlalu dalam. Biasanya mengerti hanya sampai level ya mungkin tengahnya lah atau mungkin 70% dari tenis mungkin mengerti. Atau kalau internet saya yakin AM Telkom mungkin mengerti banyak gitu ya. Jadi memang eh, itu kondisi yang ada. Saya kira nggak cuma di Telkom, di semua perusahaan pun demikian. Terus tadi untuk pertanyaannya yang kedua dan ketiga gitu ya dari Mas Rudi punya usaha sendiri yang bergerak di B2B. Jadi memang
kalau B2C mungkin kita mengerti bahwa produk branding dari sebuah produk itu sangat atau eh, brand dari sebuah merek itu juga sangat oke dan harus dilakukan gitu ya sehingga pelanggan kita banyak yang beli dan seterusnya. Tapi kalau untuk B2B ini seringkali melihat melihat atau perusahaan besar, AM-nya bagaimana dan seterusnya. Mereka bisa diandalkan, reliable atau tidak. Jadi kalau menyangkut ke bagaimana sih tahapan awalnya, kalau untuk small medium enterprise atau startup yang berusaha kita jalankan itu memang lebih baik kita ikut dulu ke perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek yang besar atau yang sudah ada. Jadi kita lebih baik nempel dulu ke yang ada, baru kemudian kita secara tahap sudah mengenal satu sama lain, mengenal klien, mengenal partner-partner yang lain yang bisa bekerja sama, baru kita bisa growing up atau stepping up sendiri-sendiri. Jadi memang untuk startup atau perusahaan sendiri yang bergerak di B2B, start small dulu aja. Kalau memang ada order dari sesama startup atau sesama provider yang lain, coba jalani, ikuti, selesaikan dengan baik. Karena memang kalau memang kita selesaikan dengan baik, pasti ada repeat order dan seterusnya. Lalu memang di Telkom sendiri, itu AM itu dibagi segmentasinya per industri, kalau untuk di pusat, tapi kalau untuk di wilayah itu per area. Kalau di pusat, seperti saya itu handle segmen perusahaan BUMN yang ada di manufaktur dan infrastruktur. Tapi kalau daerah seringkali multi segmen. Jadi memang Telkom mengelola B2B-nya dengan cara seperti itu, gitu ya. Jadi memang ada banyak account manager, misal spesifik di kota Surabaya, PT ini siapa yang handle. Nah itu memang harus dicari ke marketing regional atau marketingnya ada. Biasanya mereka punya datanya, siapa account manajernya, sudah dikelola atau belum. Nah mungkin begitu Mas Wid, mudah-mudahan bisa menjawab semuanya. Eh, Oke, terima kasih Kak Irsyad. Oke, terima kasih Kak Widi. Lanjut ke penanya ketiga yaitu Kak Fathul Majid. Dipersilakan untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih Kak. Izin perkenalkan saya Fatul Majid. Kebetulan saat ini memang sedang magang di Telkom. Posisinya B2B marketing, jadi di bawah pengawasan langsung dari account manager atau dimentori langsung gitu. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan karena setelah menjalani magang ini saya merasa Telkom bisa jadi pilihan yang cocok untuk karir ke depan gitu. Nah, yang pertama mungkin tadi sudah dijelaskan sama teman-teman mungkin mengenai apa sih yang harus dipersiapin, tapi yang saya tanya tuh mungkin step by step sebelum menjadi account manager karena yang saya kenal di Direct 3 itu ada beberapa AM yang mungkin beda fase masuk lah. Yang pertama itu mungkin memang sudah lama banget kerja di Telkom sampai 10 tahun lebih, itu mungkin yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu ada yang memang top dari lulusan FFCG kemudian masuk sudah jadi account manager. Kemudian yang ketiga mungkin yang saya lihat dari TikTok tuh ada yang dari GPTHP atau enggak kalau dari rekrutmen bersama BUMN. Nah, mungkin dari Kak Esyar nanti bisa dibantu jelaskan mungkin yang paling cocok atau mungkin yang saran buat saya ke depan itu apa dan apa sih yang harus saya persiapkan gitu kalau misal pengen jadi account manager di Telkom. Oke, mungkin sekian seperti itu. Terima kasih Kak. Terima kasih Mas Fatul, Mas Fatul ya. Mas Fatul, senang banget ketemu orang-orang seperti Mas Fatul gitu ya. Semangat banget untuk menjadi bagian dari Telkom, terutama jadi account manager gitu ya. Jadi memang ada banyak pintu sebenarnya untuk menjadi account manager. Memang yang terideal adalah melalui FHCI atau memang GPTP kalau Mas Fatul tahu. Itu yang terideal itu adalah MT program dari Telkom gitu ya, yang bisa menjadi langsung karyawan organik. Tapi memang challenge-nya adalah tidak pasti menjadi account manager pun memang FHCI sudah memilih ya posisinya di mana gitu ya. Tapi memang pada pelaksanaannya mungkin ada pertimbangan tertentu, bisa jadi ditempatkan sesuai dengan posisi yang dipilih ataupun tidak. Lalu pintu lain adalah adanya pro hire. Jadi memang di Telkom ini juga ada pro hire. Memang itu tidak publish, tapi sering unpublished. Jadi memang kalau Mas Fatu sudah bekerja atau magang, itu manfaatkan rekan kerja yang ada gitu ya, maksudnya untuk menjaga komunikasi, informasi, seandainya ada open recruitment untuk pro hire, itu dijalani saja.
Lalu yang terakhir mungkin ada AM eksternal. Jadi selain AM Pro ada juga AM eksternal. Yang ini juga biasanya internal recruitment, nggak ada external recruitment publish. Dan itu eh, apa ya, banyak teman-teman saya juga memulai dari AM eksternal, lalu kemudian dia naik ke AM Pro, terus kemudian kalau programnya dibuka ada juga sebenarnya Pro ke organik. Tapi pada saat ini Pro ke organik itu lagi nggak dibuka gitu ya. 2 atau 3 tahun lalu sempat dibuka, ada seleksinya, seleksinya panjang. Lalu kemudian apa yang perlu disiapkan? Sederhana sebenarnya, teman-teman kalau kalau menjadi account manager, tapi yang ingin saya lebih tekankan adalah bagaimana teman-teman masuk Telkom dulu aja. Ya, jadi masuk Telkom dulu aja, terus kemudian nanti jadi account manager dipersiapkan kemudian. Kenapa? Karena memang banyak sekali apa namanya proses-proses yang harus dilalui oleh teman-teman dalam hal seleksi, ya tes matrikulasi atau apalah istilah-istilahnya saya juga udah lupa 9 tahun atau 10 tahun yang lalu gitu ya. Psikotes lah apa segala macam itu sering dilatih, sering mencoba meskipun ke perusahaan lain dicoba saja karena itu akan meningkatkan pengalaman dan kemampuan teman-teman dalam hal seleksi. Lalu kemudian kalau memang teman-teman yang ingin berkarir melalui Amex atau AM Pro, tadi pengalaman Mbak Puput, pengalaman Mas Fatul sebagai magang gitu ya didampingi oleh account manager itu sangat dilihat. Jadi memang perusahaan kami pun sangat menghargai orang-orang yang memang punya pengalaman langsung di bidang account manager misalnya. Jadi itu sangat penting ketika teman-teman melaksanakan interview dengan user. Oh, udah pernah di sini. Oh, udah pernah di sini. Bisa lah, udah bisa segini. Nanti tinggal begini, begini dan seterusnya. Nah, mungkin begitu Mas Fatul. Semoga menjawab gitu ya Mas Fatul. Baik, terima kasih Kak. Baik, lanjut ke penanya kita yang keempat, yaitu ada Kak Gibran. Dipersilahkan untuk bertanya. Permisi, suara saya terdengar. Dengeran Mas, silakan Mas. Oke, sebelumnya terima kasih Bang Ersyad atas materi tadi on point banget untuk aku. Terus aku ada pertanyaan, aku lebih ke penasaran sih Bang. Kayak kan Bang Ersyad udah kayak lama banget gitu ya sebagai AM. Terus ada nggak apa kayak kisah atau cerita gitu waktu misalnya udah deal sama klien gitu ya, terus along the proses ternyata ada requirement change gitu. Nah terus kalau misalnya ada requirement change gitu, eh, solusinya seperti apa? Terus itu ngaruh ke deal antar klien sama kitanya gitu. Siap. Ini tenis banget nih Mas Gibran. Saya tebak Mas Gibran punya pengalaman juga kah? Atau lagi bekerja eh atau lagi apa? saya sendiri, saya sekarang ini sebenarnya nggak ada apa, belum kerana sales gitu ya, sales yang B2B, apalagi saya sebagai UX designer sebenarnya. Cuman saya ada pengalaman eh, kayak one on one sama klien gitu. Terus waktu deal-dealan kan saya juga freelance juga gitu kan. Terus waktu udah ngerjain ini, udah long the process, ternyata ada requirement change dari eh, klien yang itu bisa mengubah semua yang saya kerjain selama ini gitu. Itu menurut saya kan agak nyebelin ya. Terus saya agak butuh kayak sedikit mungkin pengalamannya bisa mencerahkan aja bagaimana to deal with it aja gitu. Ya, ya, ya. Benar-benar. Kalau change request gitu ya, istilahnya merubah kesepakatan yang ada di awal. Kalau B2B memang agak sedikit kompleks. Karena memang biasanya terjadi untuk layanan-layanan kita yang software. Yang agak sedikit susah dan sering terjadi perubahan. Kalau memang itu layanannya adalah hardware, mungkin tidak terlalu sulit gitu ya. Jadi memang kalau di B2B sendiri, kita selalu menuangkan hal apapun di dalam kontrak. Contoh kalau hardware belinya 10, mas tambah jadi 11, nah itu kontraknya harus sama amandemen dulu. Jadi tidak serta-merta kita harus mengeksekusi 11 gitu. Nanti ujung-ujungnya nggak kebayar kan bingung juga gitu ya, karena kontraknya belum ada. Jadi memang harus ada amandemen dulu. Nah, kalau untuk hal software, tadi kalau Mas Gibran punya usaha sendiri, freelance gitu ya, ada desainer, desainer apapun itu, memang pengalaman saya dalam hal mengerjakan software itu harus dibuat dulu di awal dokumen
kesepakatan, bentuknya mungkin bisa kesepakatan atau apapun, atau MOM atau apapun, itu grand design-nya. Mulai dari bentuknya kotak bulat segitiga, garisnya ada 3, 2, 1, lalu kemudian warnanya merah, kuning, hijau. Nah, itu sebisa mungkin didetailkan. Jadi ketika firm, lalu kemudian disepakati, ya kita berpegang ke situ saja. Lalu kemudian, Mas, ternyata kotak kurang bagus, segitiga kurang bagus, boleh nggak jadi lonjong gitu ya, segala macam. Kalau memang effortnya itu sulit, lebih baik kita pegang teguh ke dokumen. Saran pribadi gitu ya, sebagai Mas Gibran ke klien. Tapi memang kita juga harus manage ya. Kadang-kadang kita juga perlu customer, kita harus menjaga. Jadi kalau memang requestnya tidak terlalu signifikan, ya kita legowo saja, wong kita yang ngerjakan pekerjaan dan kita juga butuh mereka gitu ya. Jadi memang, tapi kita jangan menunjukkan di depan klien kita gitu ya. Jangan menunjukkan di klien kita. Mendumel itu wajar kok, manusiawi, mengeluh apa segala macam, tapi ya di belakang aja gitu. Wah ini nih, ganti lagi, nggak beres-beres nih. Misalnya udah selesai 1 kali, 2 kali rubah, 3 kali rubah, ya udah cukup sampai situ gitu ya. Nah, kasih allow aja berapa kesempatan, misalnya Mas Gibran gitu ya, 2 kali, 3 kali. Udah disepakati nih grand design seperti apa, change request-nya maksimum 2 kali atau 3 kali. Nah, itu mungkin yang bisa dimanfaatkan atau bisa dipakai oleh Mas Gibran gitu. Mungkin gitu Mas Gibran. Mantap, insightful banget Bang Arsyad. Thank you. Siap, sama-sama. Oke, sangat insightful ya dari katanya Mas Gibran. Oke, selanjutnya dari Kak Arif Mustafa, dipersilahkan untuk bertanya. Aku lagi nang tadi Oke cerita. Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Afari Mustafa dari Telkom University. Dan terima kasih juga untuk materinya yang tadi yang sudah dijelaskan. Nah, di sini saya pengen bertanya 2 hal mengenai tentang B2B, tentang materi yang tadi yang sudah disampaikan. Nah, yang pertama itu apa saja langkah praktis untuk memahami kebutuhan klien secara mendalam dan bagaimana menawarkan solusi yang tepat untuk klien tersebut. Terus yang kedua, bagaimana peran otomatisasi pemasaran atau marketing automation dan teknologi AI dalam mendukung bisnis B2B yang efisien. Mungkin itu saja Kak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Afif pertanyaannya. Gimana langkah praktis gitu ya, mengetahui ini dari customer kita. Yang pertama itu, eh, mungkin tadi sudah saya sempat jelaskan, apa namanya, memang tadi juga Mbak Puput udah nanya gitu ya, informasi dapatnya dari mana. Jadi memang butuh komunikasi yang panjang, panjang berulang kali, terus kemudian iterasi pertama dilakukan, begini bukan, lakukan iterasi kedua, begini bukan gitu ya. Jadi memang pertama kita harus tahu seluruh informasi yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh pelanggan kita itu apa. Caranya apa? Kita meeting beberapa kali, kita lakukan benchmarking juga ke internal atau keluar, possibility-nya seperti apa, kita catat. Lalu kemudian setelah kita catat apa yang kita dapatkan dari pelanggan, kita kan tidak berdiri sendiri, kita punya tim solution gitu ya, kita sampaikan ke tim solution, kita diskusi dengan teman-teman solution, Mas ini begini, 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 mungkin nggak? Biasanya teman-teman solution ngasih insight ke kita, Mas kurang informasi ini, biar lebih gini gitu ya. Misal, oh saya beli apa ya, misal server gitu ya, server, oh Mas ini untuk apa? Untuk aplikasi internal atau untuk aplikasi eksternal? Oh, kalau untuk eksternal usernya berapa banyak? Banyak nggak? Nah, sehingga impact-nya kemana? Ke size servernya berapa giga gitu, dan seterusnya. Jadi memang itu tidak langsung sekali dapat bungkus gitu ya. Tapi memang ada iterasi, iterasi tadi bahwa nyampein ke solution, gini nggak, cukup nggak, gini balik lagi ke pelanggan, nanya lagi, meeting lagi, balik lagi ke solution, terus dari solution kita bawa, udah begini bukan desainnya, oh oke begini ya, begini masuk, dan seterusnya gitu. Jadi memang langkah praktisnya seperti itu, jangan berhenti belajar, cari benchmarking ke eksternal ataupun internal, teknologi apapun itu dan seterusnya gitu ya. Lalu peran AI ya atau otomasi ya di Indonesia terutama perihal B2B. Mungkin saya sendiri belum melihat
ada satu atau dua perusahaan atau beberapa perusahaan di Indonesia yang dia konsisten atau berhasil menggunakan AI sebagai channel marketingnya mereka, khususnya untuk yang market B2B ya. Kalau untuk B2C sih itu works banget ya, justru itu yang lagi hype sekarang gitu ya, dan seterusnya. Nah, tapi kalau di B2B sendiri, karena tadi kebutuhan atau produknya itu juga nggak standar, kebutuhan pelanggannya itu beda-beda, sangat sulit untuk diotomasi. Mungkin at certain of point itu bisa diotomasi. Chat agent atau voice agent dan seterusnya bisa dibuat otomasi. Tapi sedalam apa, saya tidak belum melihat kita bisa menyelesaikan end-to-end proses B2B sales itu dengan hanya AI. Mungkin someday, yang mungkin masih lama banget, saya nggak tahu juga, mungkin bisa ya, tapi saya sendiri belum kebayang sih untuk B2B market itu bisa diselesaikan oleh AI. Karena dalam sales B2B ini perlu sentuhan human sebenarnya, ada perasaan, ada karakter, ada membaca situasi, ada tambah kurang kali bagi gitu ya, yang mungkin bisa diselesaikan oleh AI hanya tambah kurang kali baginya. Tapi untuk rasa, untuk karakter, untuk apa mungkin masih perlu sentuhan human gitu ya, Mas Afif. Itu pendapat saya, Mas Afif. Semoga manfaat, Mas Afif. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Kak Afif atas pertanyaannya. Lanjut ke penanya selanjutnya, ada Kak Murni Nur Aini, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Murni. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa pakai background karena lagi menggunakan HP. Oh iya, saya mau tanya untuk eh, apa? Untuk meyakinkan customer, untuk meyakinkan customer kalau kita lebih baik daripada kompetitor, jika memang ada kompetitor juga, itu bagaimana ya Kak? Hmm. Ya, kalau terima kasih Kak Murni pertanyaannya. Jadi memang kalau B2B market itu kompetitornya juga ada banyak, eh, relatively sama kemampuannya gitu. Jadi, lalu kemudian bagaimana kita meyakinkan kita lebih baik. Eh, Sebaiknya kita tidak bermain atau berperang di siapa yang lebih baik. Sebaiknya ya. Tapi memang itu tidak terhindarkan. Seperti harga murahan siapa, teknis bagusan mana gitu ya. Lalu dengan Rp10 saya dapat berapa banyak dari sini, 10 barang kah, 5 barang kah. Kalau dari sebelah dapatnya ternyata 20 barang, tapi barangnya sama aja padahal gitu ya. Nah, itu memang pasti tidak terhindarkan. Jadi sisi aspek, sisi teknis gitu ya, itu kita harus tahu ya, kita kelebihannya apa, teknisnya, lawan kekurangannya apa. Harga juga kita sebisa mungkin tahu, meskipun sulit, tapi sebisa mungkin tahu harga lawan itu berapa, Rp10, Rp9, sehingga kita masuk di Rp8 misalnya gitu ya. Rp8 ini masih kita masih untung misal Rp3. Nah, hal-hal seperti itu memang tidak terhindarkan. Tapi ultimate-nya untuk account manager itu eh, kalau kita udah bangun trust yang sangat signifikan dengan klien kita, mau siapapun kompetitornya, mereka akan menghubungi kita untuk pertama kalinya, pasti ke kita gitu ya. Kita udah berteman, kita udah kenal lama, kita sudah mendeliver banyak layanan atau belum banyak layanan, tapi dia trust ke kita gitu ya. Kita akan nanya ke kita untuk pertama sebelum ke yang lain misalnya gitu ya. Misal, Mas punya ini enggak? Bentuknya kotak segitiga bulat, punya server enggak? Punya aplikasi ini enggak? Punya, oh harganya berapa kira-kira? Ya Rp10 lah, Rp100 lah gitu. Kok bisa nego kan gampang kalau itu kita ngobrol aja dulu misalnya segala macam. Oh iya, gue jujur aja nih lagi compare sama si ini sini. Oh iya itu memang bagus nih dia, bagusnya di sini, tapi kita bagusnya di sini. Nah itu tapi kita bisa kok kayak mereka misalnya di Ijas nih kayak gini tapi harganya nambah ya segini atau oh yang ini nggak kepak nih kita over over quality nih dibanding kompetitor ya udah yang ini nggak usah dipakai sehingga harga kita murah. Nah memang kalau kita sudah bangun trust dengan klien kita mau siapapun kompetitor kita mereka akan menghubungi kita gitu dengan segala macam kelebihan dan kekurangan kita. Dia pasti nanya dulu ke kita bisa nggak gini bisa nggak gini bisa kayak gini kalau kita sesuaikan kalau kita bisa ya go on gitu. Mungkin gitu Kak Murni. Ya, maaf sebelumnya kalau misalkan
untuk membangun trust pertama kali dengan klien itu bagaimana ya? Ya, ya. Jadi memang pertama kali ya, kalau pertama kali kenal dulu aja. Misal kayak ya namanya siapa, tinggal di mana, sukanya apa, terus apa namanya, ikuti aktivitas dia, gitu. Ya nggak usah terlalu ini juga kalau serem ngikutin aktivitas dia kemana kita pergi. Cuman maksudnya tahu hobi dia apa, misal pura-pura sengaja nggak ketemu, tapi ternyata ketemu kita, oh iya lagi ngapain ini apa segala macam ya basa-basi gitu. Jadi memang pendekatan personal itu sangat penting. Nah itu memang membutuhkan kemampuan tersendiri ya kita sebagai pribadi gitu ya, harus luwes, harus ngobrol. Luwes ini bukan berarti semua orang extrovert bisa dan semua introvert tidak bisa ya. Itu sebenarnya bisa dipelajari gitu ya untuk ngobrol banyak hal. Dari situ aja dulu kita nggak bisa langsung kenal langsung, oke beli ya barang gue nih gitu, nggak bisa. Tapi itu harus panjang banget sehingga itu bisa trust ke kita gitu kamu. Ah, iya baik Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, pertanyaan dari Kak Murni itu juga merupakan jawaban dari Kak Raika Sadat ya yang sudah dijawab secara langsung juga oleh Kak Ersyad yang ada di kolom chat. Itu pertanyaannya hampir sama dengan Kak Murni. Jadi bisa kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya dari Kak Rizky Saragi. Mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Oke, makasih Mas izin bertanya Mas Ersat. Ini Mas untuk di segmen government ya Mas. Karena di karakteristik government ini Mas justru tidak melihat produk kita dari sisi kualitas. Nah, gimana ya Mas cara tips how to get deal the project gitu Mas? Mungkin dari segmen government ya Mas, dan boleh dijelaskan dari segmen enterprise dan business service Mas. Makasih. Siap-siap. Ya, ini saya harus jawabnya hati-hati ya. Jadi memang teman-teman yang bercita-cita jadi account manager atau seorang udah jadi account manager atau bergerak di bidang sales untuk B2B gitu ya. Pertama kita harus punya integrity. Integrity ya walk the talk lah. Terus kita nggak boleh bentur-bentur aturan apapun lah, sebisa mungkin gitu ya. Karena banyak cara lah untuk nge-build trust dengan pelanggan. Cara positif tentunya olahraga bareng kayak sepedahan bareng, main bola bareng atau apa, makan bareng kayak sama kuliner atau apa gitu ya. Masih banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Live it there, stay at there gitu. Karena eh, apa ya, kita harus punya value gitu ya secara pribadi sehingga personal branding kita juga terbangun. Kebetulan saya sebenarnya di enterprise atau di BUMN gitu ya dulunya. Tapi kalau melihat teman-teman saya di government memang ibaratnya ya mereka sebagai apa namanya yang punya arahan ya kita harus ngikutin arahan dia gitu ya. Jangan lupa teman-teman tidak kerja sendiri, ada teman-teman, ada atasan, ada manajer GM, ada tim solution dan seterusnya. Sering diskusi ke mereka, sering diskusi ini boleh tidak, itu boleh tidak dan seterusnya. Lalu perhatikan impactnya untuk perusahaan bonafit atau tidak, impactnya untuk pribadi ada atau tidak. Jadi itu harus sangat berhati-hati. Misal udah disuruh ngajak lari, misal 10K atau half marathon atau berapa kilo gitu ya, lari bareng yuk gitu ya. Tapi tidak ada manfaatnya dalam artian ini pelanggan bukan pelanggan yang bisa beli barang atau bisa apa namanya ngasih order ke kita, tapi orang yang justru cuma marah-marah ke kita gitu. Ya ya pikir dua kali gitu. Mungkin bisa kita temenin lari agar tidak marah-marah lagi, tapi ya pikir dua kali atau tiga kali gitu. Nah, mungkin hal-hal seperti itu. Begitu juga dengan di BUMN. Nah, kalau di BUMN sendiri itu proses tender harus dilalui. Jadi memang lebih aman kita proses tender, kita mengikuti kompetisi secara terbuka, meskipun kita harus bisa inisiasi dari awal, kita tahu dari awal gitu ya barangnya apa, mau beli apa, tapi ujungnya pasti melalui proses tender. Dan saat proses tender itu pastikan administrasi kita submit dengan baik, harga juga kita terbaik, termurah gitu ya. Tapi kualitas juga kita nomor satu. Nah itu memang jadi tantangan tersendiri ya, how to deal dengan pelanggan government dan BUMN.
Kalau di small medium enterprise mungkin lebih simple. Biasanya mereka budget constraint. Layanan kita memberikan impact apa ke mereka dan harganya berapa. Kalau harganya terlalu tinggi ya pasti mereka juga nggak akan beli. Tapi kalau harganya oke dan secara operasional membantu mereka, mereka biasanya akan beli. Mungkin gitu Mas Rizky, kalau ingin diskusi lebih lanjut mungkin bisa apa? Japri saya juga nggak apa-apa. Silakan gitu. Terima kasih. Thank you, Mas. Baik, terima kasih atas antusias teman-teman untuk bertanya. Itu tadi merupakan penutup dari sesi Q&A pada malam hari ini ya. Buat yang belum berkesempatan untuk berdiskusi secara langsung, mungkin bisa kontak secara langsung kepada Kak Ersyad. Boleh ya Kak Ersyad ya? Silakan, silakan. Ke Mas Ikram boleh ke saya langsung juga silakan. Saya open kok. Oke, baik setelah sesi Q&A mungkin saya izin untuk menyimpulkan sedikit dari hasil pemaparan materi dari Kak Ersyad. Jadi, akun manajer adalah profesional yang bertanggung jawab menjaga hubungan klien dan memastikan solusi bisnis sesuai kebutuhan mereka. Untuk menjadi akun manajer yang sukses, diperlukan personal branding yang kuat, pemahaman strategis bisnis perusahaan dengan klien, serta kemampuan menyelaraskan solusi dengan tujuan strategis. Keterampilan ini penting lainnya meliputi ketekunan atau grit, pemanfaatan alat digital, serta bisnis acumen untuk membangun kepercayaan. Selain itu, pemahaman proses, metodologi, dan implementasi strategi penjualan B2B menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan bisnis. Oke, terima kasih atas antusiasnya dan terima kasih sekali lagi kepada Kak Ersyad atas materi yang sangat daging. Mungkin tadi ya, spill-spill yang di awal tadi ada 3 reward buat 3 penanya terbaik. Mungkin Kak Ersyad bisa nih menunjuk 3 penanya terbaiknya secara langsung. Kira-kira siapa nih Kak Ersyad? Waduh, terbaik ya, Kak Yuliana. Mungkin Iya. saya pengen ngasih 1 dari 3 untuk yang tadi pertama bilang account manager itu apa. Boleh ya, Kak Yuliana ya? Tadi yang Boleh. pertama itu kalau nggak salah Mbak Selin ya, atau Kak Selin ya. Yang AM itu apa gitu ya. Di awal-awal itu. Mungkin 1 untuk Kak Selin. Kalau pertanyaan baik, terbaik, waduh ini oke-oke semua ya. Pak boleh lebih banyak nggak hadiahnya tuh buat teman-teman? Ini banyak pertanyaan belum kejawab ini untuk teman-teman. Tapi oke lah, kalau saya harus pilih 2 ya. Saiki lho kok tadi yo berjuang apa ngongkone nang aku yo liwate nang aku engko Tadi ses yo mungkin gak iso lani untuk apa satu-satunya namanya jaringan eh, pertanyaan siapa tadi Kak? Kak siapa yang dia menanyakan perihal CR, change request tadi CRM. Kak siapa ya? Bukan, bukan. Change request tadi Kak siapa ya? Kak yang desainer, desainer. Kak Gibran ya kalau nggak salah ya. Iya, Kak Gibran. Ya, saya hargain pemahaman yang dalam perihal B2B. Maksudnya teknis ya. Itu good question. Terus tadi pertanyaan terakhir mungkin. Pertanyaan terakhir dari Kak siapa tadi? Perihal government Kak gimana Rizky. pendekatannya? Ya, Kak Rizky. Jadi memang eh, yang ditanyakan oleh Kak Rizky itu pertanyaan inti dari account manager itu kayak gimana sebenarnya untuk di semua segmen gitu. Itu oke sih. Oke, panitia boleh dibantu untuk mencatat ya. Ada penanya terbaiknya, ada dari Kak Rizky dan Kak Gibran. Dan untuk tadi yang ini ya Kak, menjawab pertanyaan dari Ya, menjawab AM itu pertanyaan. apa ya? Hmm. Atas nama Kak Emma ya. Nah, Apakah ada Kak Emma di sini? Selin kayaknya tadi. Oh, Kak Selin. Iya, Selin. Kak Selin. Oke, mungkin kita yang ada dulu aja ya. Mungkin Kak Rizky Saragi mungkin yang kebetulan on cam juga bisa nih langsung eh, on mic untuk menyampaikan gimana nih perasaannya sekaligus menyampaikan kesan dan pesan pada kurs hari ini. Dipersilakan. Baik,
Terima kasih Mbak Yuliana dan Mas Ersan. Sepertinya saya nggak banyak menyampaikan kata-kata, juga eh, banyak ingin belajar juga dengan eh, expert gitu, tentunya di account manager. Dan makasih untuk eh, Digistar Club udah ngadain sharing session juga untuk pembelajaran marketing fundamental. Paling dari saya ucapan terima kasih juga buat semua panitia. Demikian, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Rizky. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Rizky. Oke, next mungkin bisa ke Kak Gibran nih ya. Bisa langsung disampaikan kesan dan pesan. Oke, terima kasih sebelumnya Bang Irsyad sudah menominasikan pertanyaanku yang berawal dari keluh kesah sebagai freelancer. Terus mau mengucapin juga terima kasih buat Digital Club yang sudah menyelenggarakan Zoom pada malam hari ini yang menurutku itu banyak banget key points yang bisa aku terapin karena menurutku yang dijelasin dari Bang Irsyad tadi itu kurang lebihnya itu sedikit banyaknya itu nyambung sama kerjaanku sebagai UX juga karena harus berhadapan dengan klien-klien. Jadi terima kasih sekali lagi. Oke, give applause dan teman-teman lewat chat juga boleh nih applause-nya buat Kak Gibran. Dan ladies ya, ini ada Kak Selina Cynthia yang tadi sudah sangat responsif waktu sesi tanya jawab sama Kak Ersyad. Mungkin bisa nih disampaikan kesan dan pesannya secara langsung. Dipersilahkan Kak Selina. Oke, thank you Kak Yuliana sama tadi Kak Cah yang bacain materi. Kesan dari aku berterima kasih banget untuk sharing yang diberikan karena aku jadi tahu beneran langsung dari real case practice-nya gitu. Terus karena kan kalau teori sama pengalaman tuh beda. Jadi tadi juga dari Q&A-nya aku lebih tahu lagi soal case-case yang sering kejadian dan gimana cara nanganinnya. Dari aku itu aja sih Kak. Thank you. Oke, keren banget ya pemateri kita pada malam hari ini. Terima kasih juga Kak Selin, Kak Gibran, dan Kak Rizky. Dan pastinya teman-teman yang sudah aktif kontribusi dalam meramaikan sesi malam ini. Oke, tidak terasa nih teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin panitia boleh ya dibantu untuk share sesi presensinya dan jangan lupa teman-teman juga diberikan feedback karena feedback, saran dan komentar kalian sangat berharga untuk event-event selanjutnya. Sekali lagi saya Yuliana mewakili panitia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Ersya dan teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif. Oke, tak terasa 2 jam berlalu. Begitu cepat saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap. Dan sebelum pamit undur diri, saya ada pantun nih. Karena kan tadi Kak Ikram mau ada pantun ya. Saya juga ada pantun nih buat menutup sesi pada malam hari ini. Kira-kira udah pada siap belum dibacain pantun nih? Jangan lupa dijawab cakep ya teman-teman. Oke, minum kopi di malam hari. Cakep. Ditemani roti selai mentega. Kita berjumpa dan berbagi hari ini. Saya ucapkan sampai ketemu lagi di acara DigiCourse selanjutnya. See you teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Ersyad. Terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat sharingnya.